Al-Quran, mohon saya koreksi, Imam, tidak ada satu lembar daun kering pun yang jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Betul gitu ya, Imam? Ya. Jadi artinya tidak ada kebetulan. Kita berada di sini itu insya Allah itu petunjuk Tuhan gitu. Demi apa? Yaitu upaya untuk membantu perjuangan Palestina. Apalagi sekarang nih mulai 1 Juli ini rencananya ada aneksasi Israel atas sebagian tepi barat ya. Yang kedua, saya teringat kata-kata Nelson Mandela, seorang pejuang anti apartheid di Afrika Selatan yang 27 tahun ditahan oleh penjajah kulit putih ya, dan kemudian berhasil. Dia mengatakan, "You are the master of your life. You are the captain of your soul." Dia bilang gitu. Anda adalah penguasa diri Anda sendiri dan Anda adalah captain untuk jiwa Anda. Mau kemana kita tergantung kepada kita gitu. Mau kemana perjuangan Palestina tergantung insya Allah kepada AWG dan Hizbullah gitu. Ini perannya luar biasa gitu. Dan hari ini Imam, apa yang kita sampaikan di sini insya Allah sore ini juga langsung terdengar oleh dunia. Kenapa? Karena ada Mina. Di sini ada pemretnya Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet hadir. Beliau senior saya di kantor Dita Antara. Insya Allah Pak Ismet juga dengan timnya di Rana kemudian Widi itu akan mempublish ini insya Allah dalam bahasa Arab juga ya. Dan juga Pak Agus Antara juga ada hadir. Dan saya sudah membuat beritanya, tadi sudah dirilis, insya Allah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Jadi suara kita, Pak Sarbini, ini akan terdengar di dunia pada sore hari ini juga gitu, insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan kita gitu, dan perjuangan kita untuk ke depan. Nah kemudian saya tadi menyimak penjelasan Pak Dubes, kemudian Pak Sarbini, kemudian Pak Agus. Intinya memang kita lebih ekstrim, malahan Pak Sarbini mengatakan mengutuk ya. Mengutuk luar biasa. Nah saya ingin melihat peran media gitu. Kita ingat bahwa politik apartheid di Afrika Selatan itu bisa berhenti. Kenapa? Karena pengaruh media gitu. Jadi media suaranya didengar oleh dunia nasional, kemudian disuarakan di UN, di PBB, dan saya pernah bertugas di sana selama 5 tahun, 93-98, akhirnya kemudian politik apartheid jatuh di Afrika Selatan. Yang kedua, perang Vietnam. Karena pengaruh media, di situ banyak anak-anak tentara Amerika yang meninggal dalam perang Vietnam. Kemudian media menyuarakan, menyentuh hati orang-orang tua, para prajurit ya. Kemudian menyentuh hati pemerintah Amerika. Akhirnya kemudian Amerika menghentikan perang di Vietnam. Berikutnya, kemerdekaan Indonesia tahun 45 terjadi. Kenapa? Karena pengaruh media luar biasa gitu. Waktu itu Antara Pak Ismet ya menyuarakan ke dunia internasional. Kemudian RRI juga di dalam negeri. Akhirnya apa? Mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang ketika itu berada di pengasingan di Jerman itu menyuarakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian diikuti oleh para pemimpin Mesir dan sebagainya, kemudian Amerika dan sebagainya. Jadi kenapa? Karena pengaruh media begitu. Oleh karena itu saya membawa ini bahwa pengaruh media itu luar biasa. Nah sekarang ada lagi namanya media sosial gitu, medsos. Jadi pengguna medsos, termasuk kita wartawan juga menggunakan itu. Mari kita gunakan medsos sebaik mungkin gitu. Bagaimana Presiden Mesir Hosni Mubarak bisa jatuh? Karena apa? Karena pengaruh medsos luar biasa gitu. Begitu juga, mohon maaf misalnya lengsernya Pak Harto pada saat itu baru dikenal internet gitu. Di bawah tanah orang bergerak gitu. Akhirnya kemudian publik terpengaruh gitu. Jadi kekuatan ini luar biasa. Di Amerika, saya pernah di Amerika, sudah berubah sekarang. Jadi kenapa Israel begitu kuat? Karena didukung oleh Amerika. Lobbynya itu luar biasa. Israel di Amerika, orang Yahudi itu penduduknya hanya 6%. Tapi dia menguasai media. Kemudian menguasai industri keuangan. Bukan itu aja, orang Yahudi banyak yang menjadi pejabat tinggi di Amerika, termasuk Dr. Henry Kissinger. Saya pernah ketemu ya di New York. Beliau itu negarawan Amerika yang pernah mendapat hadiah Nobel perdamaian, dan salah satu menteri luar negeri terkemuka di Amerika itu namanya Dr. Henry Kissinger. Nah, jadi luar biasa. Nah, kemudian media juga dapat berperanan sebagai second track diplomasi gitu. Jadi kalau diplomasi antar negara itu antar pemerintah kayak Bu Retno tadi, Pak Sarbini mengatakan
Indonesia luar biasa ya, dan sudah mengirim surat kepada 30 negara ya untuk mendukung perjuangan supaya batalnya aneksasi Israel atas tepi barat gitu. Jadi dengan 6% itu mereka menguasai. Kenapa? Karena kekuatan media dan kekuatan industri keuangan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman media, termasuk kita gunakan manfaat medsos sebaik mungkin. Insya Allah ini akan punya pengaruh yang luar biasa terhadap perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Berikutnya, kalau saya ingin bercerita pengalaman bagaimana waktu di New York ya. Jadi sering sekali terjadi kalau ada satu orang Palestina yang terbunuh, orang Israel yang terbunuh oleh Palestina, maka Presiden Amerika mengatakan condemn, gitu, mengutuk gitu. Padahal satu orang Israel. Tapi ketika di Lebanon 100 orang Palestina di markas UN di Lebanon dibombardir oleh Israel dan meninggal 100 orang, apa kata Presiden Amerika? Dia katakan, cobalah segera berdamai gitu. Nggak ada kutukan gitu. Jadi kontradiktif sekali gitu. Jadi pejuang demokrasi ternyata untuk kasus Palestina itu double standar gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan lobby Yahudi seperti itu gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam negeri, AWG bersama Hizbullah ini luar biasa. Ketika tahun 2011 ya, kita mengadakan konferensi di Bandung. Nah, di situ ada sekitar 18 negara ya. Bahkan yang unik, imam itu bisa menghadirkan dari Hamas dan dari Al-Fatah ya. Belum jadi imam saya, Pak. Iya, maksudnya almarhum. Iya, iya. Dan dua-duanya bisa bertemu. Dan sayangnya keduanya tidak akur gitu. Jadi orang tim dari Hamas dan Al-Fatah bertemu di Bandung tapi tidak akur gitu. Ini kelemahan. Termasuk ketika saya bertugas di New York, wartawan antar negara Arab itu nggak akur gitu. Ini kelemahan luar biasa. Jadi bagaimana mungkin perjuangan akan cepat berhasil kalau internal saja tidak bersatu. Ini barangkali kritikan kita untuk mereka gitu. Harusnya mereka itu bersatu gitu dalam satu barisan. Jadi internal saja susah, apalagi antar negara Arab juga beda gitu. Dan nasionalisme kaumia gitu. Jadi nasionalisme antar Arab dan ada nasionalisme masing-masing. Inggris ya waktu itu imam ya, di pecah-pecah Arab itu. Nah, kemudian pada waktu itu Imam Hamidi almarhum, termasuk kami dengan Pak Ismet ikut aktif di sana, dan saya ditunjuk sebagai humas. Pada saat itu kami setelah konferensi diperintahkan oleh Imam, diminta supaya berkeliling dunia gitu bersama rekan saya di Edi Utama, supaya menjelaskan kepada dunia internasional tentang perjuangan Palestina dan konferensi di Bandung. Tapi kemudian saya dan rekan saya punya gagasan, kalau itu kayaknya tax time dan high cost gitu. Akhirnya kemudian dibentuklah kami bersama Mercy, pimpinannya Pak jurnalis ya, itu kemudian membentuk namanya Mi'raj Islamic News Agency, MINA, yang sekarang pertama adalah rumah adanya Mi'raj Islam, bahwa perjuangan kita tuh harus dengan sopan santun ya. Jadi bahasa kita dalam media mungkin rada dipoles gitu ya, tidak terlalu ini, tapi bagaimana artinya bisa pengaruhnya menohok tetapi dengan kata-kata yang santun. Saya teringat kata-kata Imam Ghazali, dia mengatakan tidak akan sampai ke puncak kejayaan kecuali dengan kerja keras, dan tak akan sampai ke puncak keagungan kecuali dengan sopan santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.